Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial di studio Sultan Podcast. Beliau adalah Direktur RSI Sultan Agung Banjarbaru, Dr. Rifkia Nurmars. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Rasanya setiap bertemu dengan Dr. Rifki ini selalu ceria, selalu energik. Boleh dibagi tipsnya dok, selalu positive vibes seperti itu. Alhamdulillah, yang penting kita bersyukur dan pandai bersyukur dan juga jalani hari ini dengan sebaik-baiknya insya Allah. Menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Betul. Baik dokter, hari ini saya mau ajak dokter untuk flashback sedikit ke tahun 2022, boleh dokter? Boleh. Oh mungkin nggak sedikit banyak, mungkin besar juga ya dok ya? Yang mana? Banyak yang di flashbackin boleh di tahun 2022? Banyak sekali, alhamdulillah begitu berkahnya di tahun 2022 alhamdulillah. Bisa nanti kita obrolkan. Baik, tentunya tahun 2022 itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahun 2023 ya dokternya. Betul. Boleh diceritakan sedikit dok di tahun 2022 ini apa saja yang sudah dilalui ataupun perjalanan yang dilalui oleh RSI Sultan Agung Banjarbaru? Alhamdulillah 2022 begitu banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru terkait dengan berbagai macam terkait dengan akreditasi, terkait dengan sertifikasi, layanan yang bertumbuh dan juga begitu banyaknya kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit untuk melayani kesehatannya seperti itu. Baik, di tahun 2022 ini juga Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah bekerja sama dengan Dukcapil ya dok ya? Betul. Untuk pencatatan akta kelahiran bayi baru lahir ya dok ya? Betul sekali. Itu di daerah mana saja dok? Alhamdulillah karena kita berada di Kota Banjarbaru, yang pertama Banjarbaru sudah kerjasama, Kota Banjarbaru, yang kedua Kota Banjarmasin, yang ketiga Kabupaten Banjar. Jadi Banjar. 3 daerah ini karena bersinggungan langsung dengan rumah sakit, alhamdulillah kita sudah kerjasama untuk Dukcapil untuk pengurusan kartu keluarga bagi masyarakat atau bayi baru lahir itu sudah bisa langsung dikerjasama untuk pembuatan kartu keluarga dan juga kartu identitas anaknya. Kartu identitas anaknya. Berarti ada juga akta saya lupa. Oh iya dengan aktanya juga. Berarti Betul. ada 3 ya dok ya. Ada akta, Sekalian. kartu keluarga dan kartu identitas anaknya. Betul sekali. Jadi untuk sahabat Sultan yang mungkin nanti ada rencana melahirkan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, untuk 3 wilayah tersebut sudah include ya dok ya. Betul. Pembuatan akta, kartu keluarganya dan KIA. Dan kemarin juga disampaikan oleh kepala dinasnya. Jadi jika pada hari itu sudah melahirkan, terus kemudian nanti langsung sampai ke Dukcapil, insya Allah 1 hari kemudian sudah selesai. Baik, jadi jangan khawatir untuk pembuatan berkas kependudukannya karena sudah di cover ataupun sudah bekerja sama dengan Dinas Pencatatan Sipil seperti itu. Betul dok, ya? sekali. Baik. Selanjutnya setelah bekerja sama dengan Dukcapil, ada juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dok ya? Betul, kami di awal tahun 2022 telah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan ini memang sangat membantu sekali bagi para peserta mereka bisa melakukan layanan kesehatannya di Sultan Agung Banjarbaru seperti itu. Jadi dan seperti kita tahu kalau di sekitar wilayah Kota Banjarbaru dan sekitar rumah sakit ini memang banyak perusahaan-perusahaan dan juga pengguna dan juga peserta BPJS tenaga kerja dan itu bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di Sultan Agung Banjarbaru. Baik, karena banyaknya perusahaan yang ada di sekitar rumah sakit ini. Betul dok ya sekali. Sepanjang jalan karena mungkin rumah sakit ini berada di tengah-tengah seperti doknya. Betul. Termasuk strategis kah atau seperti Betul, apa? karena kita berada di jalan nasional. Baik. Di antar provinsi juga dan memang banyak perusahaan-perusahaan nasional dan juga multinasional juga lokal yang ada di sekitar sini dan mereka mendaftarkan pesertanya untuk BPJS tenaga kerja dan itu bisa dimanfaatkan di Sultan Agung Banjarbaru. Baik, seperti itu ya sahabat Betul Sultan sekali. untuk BPJS Ketenagakerjaan. Oke, boleh kita lanjut lagi dok ke akreditasi dan sertifikasi. Sepertinya di tahun 2022 ini ada beberapa akreditasi dan sertifikasi Betul. yang kita laksanakan di rumah Betul sakit sekali. ya dok ya. Kami di tahun 2022 alhamdulillah melakukan 3 sertifikasi. Yang pertama sertifikasi rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional Baik. Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua itu ada sertifikasi atau penetapan rumah sakit pendidikan satelit dari FK Unisula Semarang dan itu langsung dari Kementerian Kesehatan. Dan yang ketiga
kami melakukan akreditasi rumah sakit oleh KARS di bulan November kemarin, dan alhamdulillah kami mendapatkan bintang 5 paripurna. Bintang 5 paripurna. Bintang 5. Alhamdulillah Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah paripurna, Dok ya. Alhamdulillah. Boleh kita tarik dulu sedikit nih, Dok, ke akreditasi yang pertama, yang syariah. Kan ini Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya, Dok ya. Rumah Betul. Sakit Islam. Kenapa kita harus ada akreditasi syariahnya, Dok? Jadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjar Baru berkomitmen dalam pelayanan kesehatan yang berbasis syariah Islam. Nah, lembaga yang bisa mengakui sesuai standar syariah Islam di Indonesia adalah DSN MUI. Sehingga dari DSN MUI ada penilaian, ada sertifikasinya memang sudah ada standarnya, dan alhamdulillah kita mengikuti semua standar itu dan dinyatakan mumtaz oleh DSN MUI, dan itu menjadi kewajiban kita supaya pelayanan kita memang betul-betul syariah seperti itu. Baik, untuk sertifikatnya sudah mumtaz ya, Dok, untuk sertifikasi syariahnya. Betul sekali, alhamdulillah mumtaz. Mumtaz, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya kalau untuk yang akreditasi pendidikan satelit itu maksudnya seperti apa ya, Dok ya? Iya, baik. Jadi kalau sebuah rumah sakit jika ingin menjadi rumah sakit pendidikan, Baik. maka dari itu rumah sakit harus bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi. Salah satunya di Sultan Agung Banjar Baru bersama dengan Unisula, Fakultas Kedokteran Unisula itu bisa melakukan pendidikan untuk dokter muda. Dokter muda. Nah, betul. Iya, Jadi betul. di antar rumah sakit dengan lembaga tinggi pendidikan itu melakukan kerjasama, dan itu harus disahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa menjadi rumah sakit pendidikan satelitnya. Dan jadi nanti dari FK-nya itu akan bisa mengirimkan dokter mudanya, atau bahasanya adalah koas. Oh iya, Itu betul. nanti akan bisa dikirim ke rumah sakit pendidikan satelit untuk sebagai wahana pendidikan untuk menumpuk profesi dokternya seperti itu. Berarti untuk mahasiswa-mahasiswa FK Unisula itu bisa koasnya di sini gitu ya, Dok? Betul ya? sekali. Untuk sarana belajarnya seperti Wahana itu. pendidikan. Wahana pendidikannya, baik. Betul. Yang terakhir, yang paripurna kayak gimana, Dok? Persiapannya sampai alhamdulillah sampai di bintang 5 paripurna. Betul. Jadi memang sesuai dengan peraturan surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa di tahun 2022 harus mendapat sertifikasi rumah sakit. Baik. Dengan ada 6 lembaga survei, dan kita Sultan Agung Banjar Baru memilih lembaga survei dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan itu sesuai dengan surat edaran tadi bahwa kita harus melakukan proses akreditasi, yang mana akreditasi ini kan sempat tertunda selama 2 tahun selama pandemi kemarin. Oh, karena pandemi sempat tertunda ya, Betul. Dok ya? Jadi memang dari pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan untuk bagi rumah sakit baru itu harus melakukan akreditasi rumah sakit, dan kami pun mengikuti segala macam halnya, dari baik itu penyiapan dokumen, prosedur-prosedur yang harus diikuti, dijalankan, dan juga mutu dan keselamatan pasien harus dilakukan di rumah sakit untuk bisa akreditasi rumah sakit. Dan itu prosesnya sangat panjang dan juga sangat baik bagi rumah sakit, dan juga untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien tadi. Dan akhirnya di bulan November kami melakukan akreditasi oleh KARS. Alhamdulillah di November akhir kemarin telah mendapatkan sertifikasi akreditasi paripurna bintang 5 dari KARS, dan itu sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjar Baru sekarang sudah berakreditasi paripurna Betul oleh sekali. lembaga KARS ya, Dok ya. Betul. Walaupun sempat tertunda selama 2 tahun, itu selama 2 tahun ke belakang berarti persiapannya cukup panjang ya, Dok ya. Betul. Untuk sampai ke bintang 5 ini. Betul, karena kami operasional rumah sakit ini dari 2021 April, dan dari situ kami telah melakukan sesuai standar akreditasi rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien, sehingga di tahun 2022 adanya surat edaran tadi bisa dilakukan akreditasi seperti itu. Berarti dari awal berdirinya itu sudah diimplementasikan, sudah dipersiapkan, Dok ya. Iya, betul. Sampai pada akhirnya tahun 2022 dilakukan survei oleh lembaga Betul KARS. sekali. Baik, itu kita sudah flashback lumayan ya, Dok ya, tahun 2022. Sekarang sebagai pembuka di tahun 2023, bagaimana strateginya, Dok, untuk selanjutnya? Tapi kalau strategi kayaknya terlalu berat ya, Dok ya. Mungkin rencana ke depannya seperti itu untuk tahun 2023 seperti apa, Dok? Ya, memang 2023 menjadi satu tantangan yang luar biasa bagi Rumah Sakit Sultan Agung Banjar Baru, yang mana
Notabene kami masih baru 2 tahun operasional dan ini masuk ke tahun ketiga, sehingga di tahun 2023 nanti akan ada langkah-langkah untuk bisa meningkatkan kunjungan pasien ke rumah sakit. Baik. Dan juga bagaimana kami menjaga mutu dan keselamatan pasien terkait dengan semua layanan yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Karena kalau mutunya bagus, keselamatan pasien diperhatikan, layanannya yang luar biasa, dan sungguh menjadi kewajiban bagi kami untuk bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien maupun masyarakat yang datang ke rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Salah satunya adalah peningkatan layanan-layanan yang akan ada. Saat ini kan kami sudah ada 2 layanan unggulan. Baik, 2 layanan unggulan. Apa saja, Dok? 2 layanan unggulan itu yang pertama ada mata dan juga Mata dan neurologi. neurologi. Ke depan nanti kita akan menambahkan beberapa layanan unggulan lagi di tahun 2023 juga, dan penambahan sarana prasarana yang sangat mumpuni bagi layanan pasien yang lebih bintang 5 lagi, Bintang lebih 5 paripurna lagi, lagi. betul. Ada lagi, Dokter? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya, Dok ya. Betul. Kayaknya kalau dibahas di sini nggak cukup Betul. waktu yang sedikit ini Betul, ya, Dok. tapi ya. dengan Jadi- sesuai dengan moto kami, itu berkhidmat menyelamatkan umat. Maka dari itu kami sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang berkunjung ke rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Baik, tentunya untuk harapan-harapan tadi itu menjadi tanggung jawab ataupun hal yang harus diusahakan bersama oleh seluruh insan pengabdi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Betul ya, Dok sekali, ya. betul. Karena kalau tanpa ada seluruh insan pengabdi, maka tidak akan ada rumah sakit Sultan Agung Banjarbaru. Baik, selain dari pengabdi di Sultan Agung Banjarbaru, tentunya juga kita perlu dukungan dan juga support dari masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan ya, Dok ya, Betul. untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi lebih baik. Baik, untuk closingnya nih, Dokter, ada yang mau disampaikan, Dok? Untuk closingnya, kami dari Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru sangat berterima kasih atas apresiasi dan juga penghargaan dari masyarakat Kota Banjarbaru khususnya, dan juga masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya untuk mendukung Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena tanpa ada dukungannya masyarakat, tanpa ada kecintaannya dari masyarakat terkait dengan rumah sakit, maka kami pun juga tidak akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga nanti wujud kami untuk di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru insya Allah akan berkhidmat menyelamatkan umat dalam pelayanan kesehatan. Insya Allah akan kami selalu jaga amanah ini, dan doakan kami supaya bisa istiqomah dalam melakukan pelayanan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah dicita-citakan, apa juga yang kita usahakan, Amin. dibantu dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Dok ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi sahabat Sultan Talk Show hari ini bersama dengan Dr. Rifki. Terima kasih Dokter telah berkunjung ke studio Sultan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan untuk sahabat Sultan terima kasih telah menyaksikan Talk Show ini. Sampai bertemu kembali di program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.